mates, it's Pinkan, your mystery storyteller. Mates, kalian masih ingat nggak dengan kasus yang dulu tuh sempat viral di mana ada seorang anak perempuan yang saking nakalnya, dia sampai diruqyah dan justru malah kehilangan nyawa sampai jasadnya membusuk menjadi mumi. Mau dengar ceritanya? Sini aku ceritain. Oke mates, jadi kali ini aku tuh mau bawain kasus yang dulu sempat viral yang bikin semua orang tuh kaget dan juga heran dengan kelakuan absurd para pelaku dalam kasus ini yang pada ujungnya harus menyebabkan seorang anak perempuan kehilangan nyawa dengan sia-sia. Nah, anak perempuan ini bernama Aisyah Latifatul yang pada saat kejadian itu baru berusia sekitar 7 tahun. Nah, Aisyah ini tinggal dengan kedua orang tuanya di Dusun Paponan, Kecamatan Bejen, Temanggung. Oleh tetangganya, Aisyah ini dikenal sebagai anak yang super aktif dan juga mudah bergaul. Tapi menurut orang tuanya, kelakuan Aisyah ini tuh terlalu aktif, kayak ada aja tingkahnya yang bikin semua orang tuh sebel, dan pada akhirnya dia dilabeli sebagai anak yang nakal. Nah, mungkin karena kedua orang tuanya ini tuh udah jengkel banget sama kelakuan anaknya, akhirnya Marsidi yang berusia 42 tahun dan Suwartinah yang berusia 38 tahun ini mencari tetangganya yang diketahui sebagai orang pintar di sana. Di sana, setelah bertemu, mereka menceritakan tentang kondisi anaknya. Tujuannya sih untuk mencari tahu sebenarnya kenapa sih Aisyah ini bisa nakal banget dan gimana caranya biar Aisyah itu bisa seperti anak-anak normal, nggak nakal lagi. Nah, setelah itu, kedua dukun yang diketahui bernama Haryono dan Budiono ini akhirnya nyeletuk kalau si Aisyah ini sebenarnya itu kerasukan sama genderuwo, makanya dia bisa jadi nakal banget. Dan satu-satunya cara biar Aisyah ini bisa kembali normal adalah dengan melakukan praktik pengusiran setan atau ruqyah. Nah, untuk melakukan praktik itu, kedua orang ini itu meminta bayaran sebesar 6 juta rupiah kepada orang tua korban. Dan terjadilah pada Januari 2021, Aisyah ini dibawa untuk melakukan praktik pengusiran jin di dalam tubuhnya, tetapi melalui proses yang sangat gila dan berbahaya. Di mana Aisyah ini akhirnya dimandikan dengan kembang, kemudian ditenggelamkan sebanyak 4 kali di dalam bak mandi. Setelah proses pengusiran setan itu selesai, Aisyah ini sebenarnya sudah tidak memberikan respon apapun, ia sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Tetapi alih-alih panik, orang tuanya ini justru percaya sama ucapan para dukun itu. Kalau katanya, Aisyah ini tidak sadarkan diri karena masih dalam masa pengobatan dan nanti dia akan bangun sendiri setelah genderuwonya itu mau pergi. Tubuh Aisyah lalu dibaringkan di atas kasurnya dan selama 4 bulan lamanya orang tua Aisyah ini masih setia menunggu anaknya untuk bangun. Padahal tubuh Aisyah itu sudah mulai membusuk dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Anehnya, untuk menghilangkan bau tidak sedap dari tubuh anaknya, orang tua Aisyah ini masih bisa membersihkan tubuh anaknya setiap hari, memberikan pengharum ruangan dan juga kapur barus di atas kasur tempat Aisyah terbaring. Gila banget, di saat keadaan anaknya yang sudah membusuk seperti itu, orang tua Aisyah ini justru masih percaya dengan janji-janji para dukun yang bilang kalau Aisyah nanti bakal balik lagi. Gak make sense sama sekali. Nah, kasus ini itu mulai terungkap ketika salah seorang tante dari Aisyah yang bernama Suratini itu datang ke rumah kakek dari Aisyah untuk merayakan Lebaran. Di sana si tante ini nanya ke si kakek, sebenarnya Aisyah ini kemana sih, kok nggak pernah kelihatan? Sang kakek pun menjawab kalau selama 4 bulan terakhir Aisyah ini tuh udah nggak pernah kelihatan karena katanya sakit dan sedang melakukan pengobatan. Hingga akhirnya pada 16 Mei 2021, si tante dan kakek korban ini akhirnya memutuskan untuk datang ke rumah korban, niatnya sih untuk menjenguk Aisyah yang katanya sedang sakit. Namun sesampainya di sana, mereka malah menemukan tubuh Aisyah yang sudah terbaring tidak bernyawa dengan keadaan tinggal kerangka dan kulit kering seperti mumi.
Melihat hal tersebut, si tante ini refleks nanya ke orang tuanya Aisyah, itu sebenarnya siapa yang ada di dalam kamar? Dan anehnya, orang tua Aisyah ini malah menjawab, oh itu Aisyah, dia sedang melakukan pengobatan, nanti juga bangun lagi. Itu beneran gila banget. Mendengar hal tersebut, akhirnya si tante dan juga kakek dari Aisyah ini memutuskan untuk melaporkan hal tersebut kepada kepala desa setempat, dan akhirnya laporan tersebut pun sampai ke pihak yang berwajib. Dengan adanya laporan tersebut, akhirnya pihak kepolisian ini melakukan olah TKP dan melakukan penahanan terhadap 4 orang tersangka, yakni kedua orang tua korban dan juga 2 dukun abal-abal dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Sedangkan jasad dari Aisyah langsung dibawa ke RSU Temanggung untuk dilakukan otopsi. Now just think about it, mate. Di dunia ini masih ada ya ternyata orang tua yang percaya kalau anaknya akan hidup lagi setelah ditenggelamkan sebanyak 4 kali dan bahkan jasadnya sudah berbentuk seperti mumi. Aku udah nggak ngerti lagi dan kayaknya justru malah para dukun dan orang tuanya nggak sih yang kerasukan genderuwo kalau kayak gini ceritanya. Dan yang harus digarisbawahi adalah ini bukan sekedar kasus meninggalnya orang karena ruqyah, tetapi ini adalah pembunuhan. Anyway, itu tadi cerita aku tentang kasus dari Aisyah. Dan meskipun kasusnya udah lama, aku harap kita masih bisa belajar dari kasus ini. Dan mari kita sempatkan waktu sebentar untuk memberikan doa kepada adik Aisyah agar diberikan jalan yang terbaik. Terima kasih udah dengerin aku sepanjang video. Kalau kalian suka dan mau dengerin aku cerita lagi, please like, subscribe, dan jangan lupa aktifin notifikasinya. Aku cerita lagi lain kali. Bye mates!